Ya, terima kasih, Rini. Baik, selamat sore semua mahasiswa peserta mata kuliah strategi kemitraan masyarakat dalam pengembangan pendidikan anak usia dini. Pada kesempatan perkuliahan daring kali ini, saya sangat berterima kasih kepada semua mahasiswa yang ada di sini karena berkenan mengikuti perkuliahan secara virtual ini. Semoga perkuliahan ini berjalan dengan maksimal dan mendapat hasil yang memuaskan. Perkuliahan ini dibagi menjadi 3 sisi, yaitu 1 pengantar dosen yang saya lakukan, kemudian kedua pelaksanaan diskusi yang dipimpin oleh moderator yang telah ditunjuk, dan 3 arahan akhir daripada dosen pengampu mata kuliah. Baik para mahasiswa semua yang hadir dalam perkuliahan ini, pada pembahasan kali ini kita angkat tema tentang pengertian kemitraan dalam pendidikan anak usia dini. Supaya perkuliahan ini berjalan dengan maksimal dan berkah, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silahkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, tujuan perkuliahan kali ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep pengertian kemitraan dalam pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan moderator untuk memimpin pelaksanaan diskusi ini. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Ratu Nurhalidah yang akan menjadi moderator untuk memandu diskusi pada hari ini. Adapun kegiatan pertama yang akan kita lakukan yaitu kita akan mendengarkan presentasi dari teman kita Mas Ria Haryani. Yang kedua dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab dan di akhir nanti akan kita dengarkan juga masukan atau tambahan dari Bapak Suhaimi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Ria Haryani untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada dosen pengampu kita, Bapak Dr. Suhaimi, SPD, MPD. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi kita, yaitu pengertian kemitraan dalam pendidikan anak usia dini. Sebelum itu, pengertian kemitraan dalam pendidikan anak usia dini, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian kemitraan. Pengertian kemitraan di sini terbagi menjadi 2, ada yang secara etimologis atau secara bahasa dan secara terminologis atau secara istilah. Secara etimologis sendiri, kata atau istilah kemitraan adalah kata turunan dari kata dasar mitra. Mitra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah teman, sahabat, kawan kerja. Sedangkan menurut Sentano Kertonogoro dalam Rukmana, kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat. Kemudian, kemitraan secara istilah sendiri itu ya mengandung arti suatu kegiatan, kerjasama, keteguhan, kolaborasi, dan akomodasi. Nah, kerjasama kemitraan sendiri yang berarti kerjasama yaitu upaya sesuatu pihak untuk memenuhi keinginan pihak lain. Lalu keteguhan sendiri memiliki arti yaitu suatu upaya pihak untuk memenuhi keinginannya sendiri. Kolaborasi yaitu situasi di mana masing-masing pihak dalam konflik bersedia mengorbankan sesuatu sehingga terjadi pembagian beban dan manfaat.
mengakomodasi, yaitu kesediaan salah satu pihak dalam konflik untuk menempatkan kepentingan lawannya di atas kepentingannya sendiri. Adapun pengertian kemitraan menurut para ahli. Ini ada beberapa ahli yang saya cantumkan. Yang pertama, menurut Chip Erbel dalam Rukmana itu menyatakan bahwa kemitraan adalah hubungan yang jauh lebih baik yang tidak hanya dari sekedar sinergis yang baik. Yang artinya sinergis itu berarti bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Semua kemitraan bersifat sinergis atau berhubungan, tetapi kemitraan yang hebat jauh melampaui atau lebih banyak daripada kedua nilai yang tidak bisa diramalkan. Lalu, di dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri, kemitraan itu disebut dengan partisipasi, yang artinya perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan dalam peran tersebut. Lalu, selanjutnya yaitu menurut Made Pidarta dalam The Winning Room, partisipasi adalah perlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Nah, keterlibatan sendiri menurut Made Pidarta ini dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya yaitu Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang dikenal dengan Tri Pusat Pendidikan. Tri Pusat Pendidikan ini terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kegiatan kemitraan ini sendiri, kegiatan kemitraan Tri Pusat Pendidikan, model kemitraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini memiliki beberapa komponen. Komponen penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu kemitraan Trisentra Pendidikan. Kemitraan Trisentra Pendidikan adalah upaya kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan pada asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan. Yang kedua, Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga adalah keluarga. Keluarga sendiri ini adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari beberapa orang yang terkait hubungan darah dan pernikahan. Yang keempat ialah masyarakat. Nah, masyarakat adalah sehimpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu. Unsur masyarakat yang menjadi mitra sekolah adalah individu, misalnya tokoh masyarakat, pimpinan wilayah. Kemudian dalam instansi sendiri seperti satuan kerja, perangkat daerah, apabila dalam organisasi seperti organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat. Lanjut yaitu komite sekolah. Nah, komite sekolah adalah organisasi mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli tentang pendidikan. Selanjutnya ada ekosistem pendidikan. Ekosistem pendidikan adalah tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh dari semua unsur pendidikan sehingga menghasilkan lingkungan belajar yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Selanjutnya ada karakter. Karakter ini adalah suatu budi pekerti atau akhlak, perilaku yang mengacu pada nilai-nilai dan norma agama, hukum, dan sosial yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada budaya prestasi. Budaya prestasi adalah tatanan nilai, kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan yang direfleksikan dalam tingkah laku sehari-hari. Nah, ini adalah beberapa pendapat mengenai kemitraan itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kemitraan itu adalah suatu kolaborasi, kerjasama, atau keikutsertaan seluruh individu
serta aspek yang berperan penting dalam dalam pengembangan pendidikan anak usia dini untuk mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab kemitraan itu sendiri. Mungkin itu saja penyampaian dari materi saya kali ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok penyaji. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursika ingin bertanya, pada makalah halaman 9, menurut Santano Kartanegoro dalam Rukmana, kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat. Tolong jelaskan lagi maksudnya dan berikan contoh tentang keuntungan dalam kerjasama tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk penanya kedua, persilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, silahkan, Mbak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Tripurnasari. Saya ingin bertanya mengenai presentasi dari saudari Mas Riah, yaitu saya ingin penjelasan bagaimana kemitraan lembaga PAUD di masa pandemi saat ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kembali, Mbak Tri. Dan terakhir, untuk penanya terakhir, dipersilahkan. Iya, Bu Ratu. Ini saya mau bertanya. Ya, dipersilahkan. Di situ banyak sekali dijelaskan tentang kemitraan. Nah, contoh sendiri kemitraan untuk pendidikan anak usia dini itu seperti apa ya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, di sini saya akan kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang pertama ada dari Mbak Sipa tentang tolong jelaskan apa yang dimaksud dan berikan contoh tentang keuntungan dalam kerjasama tersebut. Yang kedua ada dari Mbak Tri tentang bagaimana kemitraan di lembaga PAUD pada masa pandemi. Dan yang terakhir dari Mbak Yuliana tentang seperti apa bentuk kemitraan dalam PAUD. Langsung saja kepada pemateri saya persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Syifa. Pada halaman 9, di situ menurut Sartano Kartanegoro dalam Rukmana, kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan antar pihak dengan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat. Ya, pertanyaannya saya bacakan sekali lagi, tolong jelaskan maksudnya dan berikan contoh tentang keuntungan dalam kerjasama tersebut. Kalau misalnya berbicara tentang contoh kemitraan, nah, contoh kemitraan dalam pengembangan pendidikan anak usia dini berarti kita masuk ke dalam materi tentang bentuk kemitraan pendidikan anak usia dini. Nah, karena di sini saya menjelaskan tentang pengertian,
Saya akan menyampaikan atau saya akan jawab sebagai pengantarnya, nanti diperdalam kembali kepada rekan kita atau teman-teman kita yang akan memberikan, memaparkan tentang bentuk kemitraan pengembangan pendidikan anak usia dini. Nah, untuk bentuknya sendiri ini ada kaitannya dengan pertanyaan Kak Yuliana ya. Di sini saya ada punya buku mendownload juga sih Juknis Pendidikan Anak Usia Dini tentang kemitraan dalam pengembangan pendidikan anak usia dini. Di sini lengkap tentang bentuk-bentuk kemitraannya. Jadi yang pertama saya bacakan dulu, yaitu bentuk-bentuk kemitraan pendidikan anak usia dini ini ada kolaborasi atau kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat yang dilakukan. Yang pertama penguatan komunikasi dua arah. Jadi di sini ada komunikasi, ada kerjasama atau interaksi yang bertujuan untuk mendapat informasi dan masukan tentang perkembangan peserta didik, baik dari keluarga kepada satuan PAUD maupun sebaliknya. Nah, komunikasi dua arah ini bisa, contohnya itu bisa dilakukan dengan SMS atau dilakukan dengan grup WA antar guru dan orang tua murid, gitu. Atau adanya paguyupan antara wali murid dan guru. Terus yang kedua yaitu pendidikan orang tua. Nah, pendidikan orang tua sendiri yaitu bentuk kemitraan ini membantu orang tua atau wali dalam membangun kesadaran akan pendidikan anak. Termasuk diantaranya adalah dengan mengembangkan lingkungan belajar di rumah yang kondusif atau aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, pendidikan orang tua ini bisa berupa kelas orang tua atau wali yang dilakukan rutin oleh satuan pendidikan anak usia dini atau masyarakat. Nah, pendidikan orang tua sendiri ini bisa berupa contohnya seperti kegiatan pendidikan parenting gitu. Nah, kenapa dilakukan dengan pendidikan orang tua ini? Kelas ini diharapkan untuk yang pertama itu memperoleh pemahaman yang benar tentang bagaimana sih kondisi anak itu supaya kita tahu tumbuh kembangnya, supaya ada kerjasama atau kontribusi antara pendidik dan orang tua. Kemudian yang kedua itu meningkatkan peran positif dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam mengatasi permasalahan anak. Jadi ketika anak itu sekolah, nggak cuman langsung dilimpahkan kepada sekolah aja, tapi orang tua pun harus berperan aktif dalam pendidikan anak itu sendiri. Terus selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kerjasama, mohon maaf di sini, untuk meningkatkan kerjasama yang lebih harmonis antara orang tua atau wali dan satuan PAUD dalam membantu permasalahan anak. Sebentar, ini saya berhenti dulu sebentar ya, Pak, rekan-rekan. Mohon maaf. Iya. Sama yang saling antar pihak. Untuk pertanyaan Kak Sipa, kalian menjawab dari pertanyaan Kak Yuliana. Tapi kalau untuk contoh yang mudah, contohnya aja ketika ada tempat penitipan anak atau lembaga pendidikan anak usia dini yang berada di lingkungan, rata-rata lingkungannya itu orang tuanya bekerja. Nah, di situ saling menguntungkan. Bagi orang tua sendiri, menguntungkan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak mereka, lalu bagi lembaga pendidikan anak usia dini, bagi lembaga pendidikan anak usia dini sendiri juga saling menguntungkan karena di situ ada timbal balik
Karena kan kalau misalnya di lingkungan keluarga yang orang-orang yang bekerja itu rata-rata orang tuanya masing-masing sibuk gitu. Dan banyak yang menitipkan ke tempat penitipan anak gitu. Jadi kalau misalnya hal kecilnya itu ya kayak antara lembaga penitipan anak atau lembaga pendidikan anak usia dini yang ada tempat penitipan anaknya itu bisa istilahnya bisa memberikan pendidikan bagi anak usia dini, kemudian bagi orang tuanya sendiri tanpa bisa menitipkan dengan memberikan hak-hak pendidikan bagi mereka. Mungkin itu yang bisa saya jawab kepada Kak Syifa. Gimana, moderator bisa dikembalikan kepada Kak Syifa? Ya baik, langsung saja saya tanya kepada Mbak Syifa, apa sudah dapat dipahami jawabannya? Alhamdulillah sudah dapat dipahami. Terima kasih Mbak Nasria. Oke. Ya baik, kepada penyaji dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang lain. Oh iya, tadi kan sekalian menjawab pertanyaan Kak Yuliana tuh tentang bagaimana contoh bentuk kemitraannya. Kira-kira bisa dikembalikan langsung kepada Kak Yuliana, moderator. Baik, untuk Kak Yuliana bagaimana? Iya Bu Ratu, terima kasih. Jawabannya bisa diterima. Ya, dan untuk soal yang terakhir, silahkan penyaji. Oke. Bentar ya Kak ya, belum baca lagi soalnya. Ntar dulu saya beri masukan. Ini kan kalau tampilan di layar ini boleh saja tidak seperti ini, misalnya daftar pertanyaan boleh. Kemudian yang kedua, materi yang sesuai dengan pertanyaan boleh. Jadi geser dari thank you ini ke atas ya. Iya Pak. Ya, di makalah itu juga dia di PowerPoint ini juga, tapi letakkan ke atas ya. Ya, silakan lanjut. Yang itu ya, betul. Untuk pertanyaan Katri sendiri, bagaimana kemitraan di lembaga pendidikan anak usia dini pada masa pandemi ini? Nah, untuk pada masa pandemi ini memang banyak kendala dan hambatan ketika lembaga pendidikan bekerja sama dengan orang tua dan keluarga dan masyarakat. Nah, adapun solusinya kan kita lihat lagi tadi, memang ini berkaitan juga dengan bentuk kemitraan. Di dalam bentuk kemitraan itu ada 5 bentuk. Salah satunya ada belajar di rumah. Nah, belajar di rumah saya bacakan kembali. Nah, belajar di rumah. Belajar di rumah itu ialah sekolah mengkomunikasikan kepada orang tua atau wali mengenai materi yang sebaiknya diperkaya dan diperdalam kembali di rumah. Jadi kalau solusi sekarang, rata-rata yang pernah saya dapati gitu, saya tanyakan kepada teman-teman saya yang menjadi guru pada masa online ini sendiri, mereka mengadakan atau membentuk grup WA. Nah, grup WA itu karena sekarang kan kita perkembangan teknologi. Jadi kalau membuat grup WA, setelah itu di situ ada orang tua murid. Jadi kalau ketika ada suatu permasalahan atau ada kendala atau ada hambatan, jadi bisa didiskusikan di dalam grup WA itu sendiri. Nah, tapi itu hanya beberapa contoh ketika hanya satu contoh di masa BDR ini. Sebenarnya masih banyak contoh lain ketika masa BDR ini. Kadang ada juga jalinan kemitraan ini terjalin ketika mengadakan pertemuan antara orang tua dan masyarakat itu kan memang sekarang dibatasi.
tidak boleh berkerumun atau tidak boleh banyak orang. Nah, di situ mengumpulkannya hanya beberapa orang. Kalau misalnya akses internetnya sulit, kayak misalnya di beberapa tempat di daerah, nah itu dikumpulkan orang tuanya, lalu dijalin komunikasi, interaksi dan hubungan mengenai bagaimana sih apa aja tuh perkembangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak di rumah, gitu. Kan selama BDR ini pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Nah, itu mungkin karena banyak kendala, lalu ketika sudah mau dilaksanakannya tatap muka, atau kadang ada yang bisa dilaksanakan tatap muka paling cuman 5 anak dalam satu kelas kayak gitu, atau bisa sembari anak-anaknya tuh masuk, kan ada orang tuanya juga. Nah, di situ karena BDR ini, karena masa COVID ini, maka banyak sekali hambatan. Jadi ketika ingin melaksanakan kemitraan yang seharusnya dilakukan dengan beberapa bentuk yang seperti yang saya sebutkan 5 tadi berdasarkan Juknis PAUD, jadi ada kendala-kendalanya sendiri. Mungkin sekarang dilaksanakan dengan diskusi melalui grup WA. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, Kak. Baik, moderator bisa Ya, dikembalikan. baik. Langsung saja saya kembalikan kepada Mbak Tri. Bagaimana, Mbak? Ya, baik. Bisa saya ambil kesimpulan ya, bahwa di masa pandemi ini tentu yang lebih berperan adalah teknologi untuk di kota-kota yang besar ya. Tapi tadi sudah juga dijelaskan oleh saudari Mas Ria, andainya di lembaga PAUD tersebut mungkin jaringannya tidak ada atau seperti apa di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Jadi bisa tadi dikumpulkan ya, seperti itu. Itu yang bisa saya ambil kesimpulan dari saudari Mas Ria. Terima kasih, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penyaji dan teman-teman yang bertanya. Adapun kegiatan kita selanjutnya, saya serahkan kembali ke Bapak untuk memberikan tambahan atau masukan. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik ya, jadi dalam pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa mahasiswa tadi, boleh 3 orang ya tadi, memang itu pertama dibahas tentang kemitraan di mana kedua belah pihak itu sederajat. Kemudian keuntungannya ya seperti tadi sudah dijawabkan. Kemudian tentang kemitraan masa pandemi. Selanjutnya adalah contoh kemitraan yang boleh dilakukan atau yang telah dilakukan atau yang dilakukan dalam hal menjaga kemitraan. Betul tadi ya, pertama kemitraan ini tujuannya memang untuk kelangsungan pendidikan anak atau lebih khusus proses belajar mengajar anak atau perkembangan anak. Jadi intinya tujuannya lah untuk itu. Nah, untuk mencapai kegiatan dan kelangsungan pendidikan yang optimal atau yang paling menguntungkan, lalu dilakukan kerjasama kemitraan. Kalau dulu ada istilah humas, hubungan sekolah dengan masyarakat. Hanya saja humas itu biasanya dan memang arahnya satu pihak kemudian yang lain sebagai peserta atau kadangkala membuat yang paling dominan itu ada salah satu siapa yang menggagas ya seperti itu. Kita tidak berbicara tentang humas, tapi kita memang ada kaitannya. Kemitraan ini lebih khusus. Tadi kemitraan itu dari kata yang menghendaki kerjasama yang sederajat. Maksudnya 3 pilar pendidikan tadi tersentra
pendidikan itu adalah orang tua, masyarakat, dan sekolah ya. Nah itu memang harus keluarga. Saya ulang, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah keluarga itu maksudnya orang tua, kemudian sekolah itu adalah TK dan PAUD, boleh PAUD, kemudian masyarakat ya. Masyarakat itu orang yang di luar daripada sekolah. Bisa terdiri daripada keluarga yang anaknya sekolah di situ, kemudian bisa yang orang tuanya atau keluarga di mana orang tuanya itu tidak di situ, dan ada juga pejabat atau tokoh masyarakat ataupun siapa yang sangat peduli terhadap pendidikan. Apakah dia berada di lingkungan sekolah itu ataupun jauh daripada lingkungan sekolah, tetapi dia peduli terhadap pendidikan selain daripada pejabat ataupun para tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah ataupun PAUD ya. Jadi pada intinya itu dulu. Kemudian kemitraan tadi sederajat itu artinya sama hak dan saling bekerja sama. Artinya tidak sekolah saja, karena di sini kan TK dan PAUD itu pertengahan antara atau transisi antara sekolah informal dengan sekolah formal. Bahkan kalau dibawa ke arah formal boleh, tapi karena PAUD ini tidak seluruhnya menjadi PAUD atau TK negeri ya atau pembina begitu, sehingga pasti menuntut partisipasi yang besar daripada orang tua dan masyarakat. Nah sekarang kalau contohnya pasti kayak nanti berkaitan dengan tadi kelangsungan pendidikan anak atau perkembangan anak. Untuk bisa menunjang perkembangan anak tadi atau kelangsungan pendidikan anak, pasti kegiatan-kegiatannya tuh yang temanya agar kelangsungan pendidikan anak tuh lebih baik. Nah, berarti diawali dengan pertemuan, kemudian membuat suatu komitmen atau sesuatu kata sepakat, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan atau secara langsung atau tidak langsung terhadap kelangsungan pendidikan anak. Nah, biasanya setelah rapat itu juga ada narasumber ya. Kalau tokoh masyarakat, orang-orang yang peduli terhadap pendidikan itu bisa dijadikan narasumber. Kemudian boleh juga dikumpulkan untuk mengumpulkan dana atau apalah yang bersifat mendukung kegiatan kelangsungan pendidikan anak. Di situ tadi pada saat hari-hari keagamaan itu pasti melibatkan masyarakat. Kemudian pada hari-hari nasional juga melibatkan kerjasama kemitraan. Bahkan dalam kegiatan yang sekecil pun mengantar anak sekolah itu minta partisipasi orang tua, karena anak belum bisa mandiri secara mandirinya orang dewasa ataupun anak SD ya atau anak SMP. Maka keamanan anak selama dalam perjalanan, lalu datang ke sekolah, lalu selama sekolah pun itu pasti meminta perhatian. Walaupun sudah diserahkan ke guru yang bertanggung jawab, orang tua tetap harus kabari atau apalah perkembangan ini. Sehingga bentuk-bentuk seperti itu menghendaki dan menuntut kita untuk melakukan kerjasama. Kerjasama dalam artian tadi tidak menghitung siapa yang paling dominan, yang penting di situ adalah manfaatnya. Manfaatnya untuk kelangsungan pendidikan anak. Di sini ada disebutkan tadi telah ada kemitraan tersentra, ada satuan pendidikan, ada keluarga, ada masyarakat, ada komite, ada ekosistem pendidikan, ada karakter dan ada budaya prestasi. Ini seluruhnya ya adalah kegiatan kemitraan. Tadi telah disinggung pada saat pandemi yang seperti ini, maka bukan berarti tidak berarti
arti bahwa kemitraan itu tidak jalan, tapi justru harus jalan. Karena apa? Karena pendidikan itu, karena kelangsungan pembelajaran itu banyak ditentukan oleh bantuan keluarga, karena dia dipindahkan ke rumah untuk belajar. Hanya saja Pak tadi pakai menggunakan media-media online, media-media WA dan sebagainya. Namun di daerah-daerah tertentu tadi juga sudah dibahas dan disampaikan, daerah tertentu di mana sinyalnya ya kurang dan fasilitas daripada HP itu tidak seluruh orang tua memiliki karena serba kekurangan, katakannya seperti itu. Jadi kita harus juga mengantisipasi. Hanya saja kalau mau dikumpulkan boleh saja, tapi tetap saja menggunakan protokol kesehatan yang terjamin, dalam artian tidak jaga jarak, kemudian juga menggunakan kebersihan tangan, kemudian selalu saja masker dan sebagainya, dalam artian agar tidak menjadi masalah dalam kegiatannya. Kemudian tadi juga ya disinggung tentang beberapa pendapat pengertian daripada kemitraan ini. Tadi saya memang menggarisbawahi ada pendapat Rukmana yang menyebutkan bahwa dalam Rukmana dan CPNBL ya menyatakan bahwa hubungan jauh lebih baik tidak hanya dari sekedar sinergi yang baik. Nah ini artinya yang tadi sederajat. Jadi tidak sekedar sinergi yang baik saja, tapi harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh perkembangan atau kelangsungan pendidikan anak. Kemudian kedua, dari Kamus Bahasa Indonesia. Nah, itu menyebutkan memang partisipasi, dia garis bawahi partisipasi. Jadi partisipasi ini siapa yang berperan dan siapapun yang ada terlibat dalam Trisentra itu memang diwajibkan untuk berpartisipasi. Karena apa? Karena kata saya tadi status daripada PAUD ataupun TK itu tidak 100% masuk kepada jaminan pemerintah. Karenanya orang tua atau keluarga, tokoh masyarakat harus bisa berpartisipasi, baik diminta ataupun tidak. Jadi kalau tokoh masyarakat ataupun pejabat itu sekali-sekali dan memang seharusnya menjadwalkan untuk bisa mengunjungi dan mencari aspirasi apa yang terjadi, informasi apa yang terjadi di TK-TK yang ada ya, dalam lingkup minimal, dalam lingkup wilayah tanggung jawabnya. Misalnya di situ ada camat, di situ ada kepala dinas, di situ ada lurah, di situ ada tokoh masyarakat, di situ ada sampai bupati ya, seperti itu. Kemudian kemitraan ini hubungan antara setiap orang yang sederajat dalam satu hubungan. Nah, ini yang ideal ya, sudah disebutkan seperti itu tadi. Berikutnya tadi pengertian kemitraan ini mengandung satu pengertian kegiatan kerjasama, keteguhan, kolaborasi, dan akomodatif. Jadi betul bahwa harus kerjasama, tidak boleh walaupun mampu, walaupun memiliki kekuatan untuk bisa memberikan intervensi atau bantuan, hanya saja kerjasama itu menuntut seluruh pihak dapat mensukseskan atau dapat menjamin kelangsungan daripada pendidikan di ketubuhan. Nah, kalau sudah berkomitmen itu tentu saja jangan luntur, jangan berubah, dan itu demi kemajuan dan kelangsungan pendidikan anak tadi. Kolaborasi, nah segera berkolaborasi, akomodasi. Nah, memang seluruhnya itu menjamin baik dalam bentuk jasmani ataupun rohani daripada perkembangan anak. Dari seluruh yang disampaikan oleh pemateri itu memang muaranya bahwa intinya adalah
kerjasama yang menuntut partisipasi semua pihak. Mungkin di ini yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak atas tambahannya. Silakan untuk ditutup. Ya, saya tutup diskusi hari ini. Saya selaku moderator Buat kesimpulan dulu, Bu. Buat kesimpulan yang disampaikan oleh penyaji. Oh, baik. Baiklah, langsung saja saya serahkan kembali kepada penyaji. Kepada penyaji, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kesimpulan kita hari ini mengenai pengertian kemitraan dalam pendidikan anak usia dini berdasarkan secara bahasa dan secara istilah dapat disimpulkan bahwasanya kemitraan dalam pendidikan anak usia dini ini ialah kerjasama, keikutsertaan, kolaborasi, dan partisipasi seluruh individu serta aspek yang berperan penting dalam berjalannya pendidikan anak usia dini dalam mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab tersebut. Baik, itu saja kesimpulan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Saya kembalikan ke Bapak Dr. Suhaimi. Ya, moderator, silakan. Ya, baik, teman-teman sekalian, saya tutup diskusi hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya di diskusi kita pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Suhaimi SPD MPD yang sudah memberikan kesempatan untuk kami berdiskusi. Mohon maaf jika ada salah dalam memandu diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.